Sehabis wisata yang seru-seru, sekarang waktunya kita cari kuliner khas nih. Fems, kamu gemar makan jengkol nggak? Cobain deh Fems, olahan jengkol di kedai jaring atau kedai jengkol di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Oleh orang-orang Banjar, jengkol ini sering dijadikan cemilan, dicocol sambal khusus berbahan santan, yang biasa disebut tahi lala atau lalan. Tapi tetap dong, ada dua macam menu jengkol nih andalan lainnya. Sebur jengkol dan jengkol balado. Wah, mantap dah. Kedai jengkol ini udah ada sejak tahun 1979 hingga kini dilanjutkan oleh generasi ketiga Fems. Untuk memasak jengkolnya ini harus di dapur khusus jengkol Fems, biar nggak menyebar kemana-mana baunya. Karena sekali masak, jumlahnya bisa mencapai puluhan kilogram jengkol. Wah, aduh. Salah satu cara menghilangkan baunya dengan merebus jengkol selama 3 hingga 4 jam. Tapi air rebusannya ini juga sering diganti ya. Ditambahin juga daun pandan untuk mengurangi bau supaya nggak benar-benar menyengat gitu Fems. Dalam sehari, air rendaman jengkol ini harus diganti hingga beberapa kali. Ingat ya, jengkolnya harus selalu direndam air. Kalaupun mau ditiriskan, usahain jangan sampai kering. Hasilnya pun juara. Setidaknya dalam 5 hari dibutuhkan 1 ton jengkol untuk diproduksi. Dahsyat! Gak salah dong, peminat jengkol ini banyak. Buka setiap hari mulai jam 7 pagi hingga jam 4 sore. Tapi kalau lagi akhir pekan atau musim liburan, jam 2 siang aja udah ludes terjual Fems. Coba kita bandingin ya sama jengkol di pasar Martapura. Percaya nggak? Orang-orang yang berjualan di pasar ini pasti membuat jengkol ini setiap hari Fems. Nah, demi menghindari bau jengkol yang terus-menerus, merebus jengkolnya ini dilakukan di tengah hutan. Lah? Sebelum memasak, jengkolnya harus dipanen dulu Fems. Ini dia nih, pohon jengkol yang mau dipanen. Wah, lumayan banyak kan? Jengkolnya juga udah siap diambil. Wih, tinggi banget. Tapi kalau udah ahli kayak Pak Yono ini, gak masalah. Manjat pohon setinggi ini jadi gampang. Padahal tingginya sekitar 10-25 meter loh, Fems. So, for your info nih, untuk pertama kalinya, pohon jengkol ini baru bisa dipanen setelah 5 tahun. Tapi setelah 5 tahun, pohonnya akan berbuah lebih lebat. Jadi panen jengkolnya bisa sampai 2 kali dalam setahun, Fems. Contohnya, pohon jengkol di desa Rantau Bujur, Kecamatan Aranio, Kabupaten Banjar ini. Dalam 1 kali panen bisa menghasilkan 50 kg untuk 1 pohon doang, Fems. Wih, keren. Jengkol yang dipanen itu udah tua ya. Cirinya polongnya lebih cembung. Untuk tiap polongnya ini berisi 5-7 biji jengkol. Oh iya, biasanya jengkol yang dikonsumsi sebagai camilan adalah jengkol papan. Nah, jengkolnya berukuran besar. Sedangkan untuk jengkol yang dikonsumsi dengan nasi, ukurannya lebih kecil. Sebelum dimasak, jengkolnya digeprek dulu, Fems, agar membuka lapisan luar polongan jengkol. Belah 2, kemudian bersihin. Lalu, masak dengan daun sereh, daun jambu, dan lengkuas. Lanjut deh, rebus jengkol sekitar 2-3 jam. Jangan lupa cek ya, masih ada getah putihnya nggak? Sebab getah ini gak baik bagi tubuh. Oh iya, selain mengandung nutrisi, jengkol juga mengandung asam jengkolat, yaitu sejenis asam amino yang mengandung sulfur. Asam jengkolat inilah yang sulit larut dalam air, Fems, dan menjadi endapan pada ginjal kita. Itulah yang membuat sulit buang air kecil. Kalau jengkolnya masih muda sih, relatif lebih sedikit mengandung asam jengkolatnya dibandingkan biji jengkol yang udah tua. Karena itu, proses perebusan jengkol ini bisa sangat lama. Butuh waktu berjam-jam untuk bisa menghilangkan asam jengkolatnya ya. Di samping itu, jengkol juga mengandung banyak antioksidan untuk melawan radikal bebas di dalam tubuh. Jadi bisa mengurangi resiko penyakit jantung, diabetes, dan gangguan metabolik lain. Tapi tetap, apapun gak boleh kebanyakan, Fems. Cara makannya, jengkol dicocol dengan sambal khusus dari santan. Biasanya disebut dengan tahi lala. Rasanya jelas enak dong. Bakal bikin lahap banget kan makannya? Hehehe.